Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin ya, menyambung pada subtema 1 pada tema 1 subtema 1. Nah, sekarang kita belajar di tema 1 subtema 2 anak-anak. Di subtema 1 kemarin kita belajar apa aja ya? Ada yang masih ingat nggak? Kemarin kita belajar ungkapan Pak. Kita belajar ungkapan Pak Farid. Ungkapan itu apa sih anak-anak? Ungkapan itu adalah kata apa anak-anak? Kata kiasan seperti perumpamaan ya anak-anak. Nah, masih ingat apa enggak kemarin yang si jago merah, kepala dingin, seperti itu. Yang kedua kita belajar apa kemarin? Yang ratusan, puluhan, satuan, itu kita belajar nilai tempat bilangan. Nah, selanjutnya kemarin belajar lambang Garuda ya, lambang Garuda dan Pancasila. Di lambang Garuda kakinya itu mencengkram tulisan anak-anak. Tulisannya apa kemarin? Ayo, masih ingat nggak? Tulisannya yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua, seperti itu. Ya, kita langsung saja melanjutkan pembelajaran pada tema 1 subtema 2, yaitu hidup rukun dengan teman bermain. Langsung saja kita akan belajar kalimat apa anak-anak? Kalimat ajakan. Kalimat ajakan itu apa ya anak-anak? Ada yang tahu nggak kalimat ajakan? Kalimat ajakan ini dia. Kalimat ajakan adalah kalimat yang berisi permintaan untuk melakukan sesuatu. Nah, kalimat ajakan biasanya kita gunakan untuk meminta sesuatu pada teman kita. Namanya saja kalimat ajakan ya, kalimat ajakan. Berarti kita mengajak, seperti itu. Nah, ini dia. Berarti kita mengajak. Dan nomor 1 ini ya, kita mengajak. Yang nomor 2, kita itu meminta. Kenapa meminta? Karena selain mengajak, kita meminta teman kita untuk melakukan sesuatu kepada kita, atau mengajak teman kita untuk melakukan sesuatu kepada kita, seperti itu. Nah, ini dia contohnya anak-anak. Ini ada 4 kalimat ajakan ya. Kita bahas satu persatu. Nomor 1, ayo kita lari-lari pagi di lapangan. Nah, Pak, ini kenapa kok dikatakan kalimat ajakan, Pak? Ya, dia katakan kalimat ajakan karena ini kata-kata ayo. Nah, ini biasanya kalau ada kata-kata ayo dan kata-kata ini pada nomor 3, mari, biasanya itu berisi kata-kata ajakan atau kalimat ajakan, seperti itu anak-anak. Ayo kita lari-lari di lapangan. Nah, itu kan mengajak namanya. Nomor 2 juga sama, juga ada kata-kata ayo, berarti kita mengajak untuk teman-teman kita untuk menanam pohon di depan rumah
aku, seperti itu. Nomor 3 juga sama, hanya diganti kata-katanya ayo diganti dengan kata mari. Nah, ini. Mari kita bermain bola bersama. Yang nomor 4 juga sama. Marilah kita membuang sampah pada tempatnya. Marilah kawanku, ayo kita membuang sampah bersama-sama. Itu merupakan kalimat ajakan, seperti itu. Nah, sekarang Bapak kasih contoh soal ya, seperti ini, agar anak-anak bisa paham. Pilihlah kalimat mana yang merupakan kalimat ajakan. Nomor 1. Ayo kita membersihkan pekarangan bersama. Apakah ini kalimat ajakan? Nomor 2. Aku tidak bisa aku tidak bisa bermain di luar rumah. Aku sedang sakit. Yang merupakan kalimat ajakan yang mana, anak-anak? Tadi ingat, yang merupakan kalimat ajakan tadi sifatnya mengajak, ya, sifatnya mengajak. Mengajak tadi seperti apa? Gampangnya tadi ketika ada kata-kata ayo dan ada kata-kata mari. Nah, itu. Mana yang ada kata-kata ayo? Pada nomor 1 ini. Nah, berarti kalimat ajakannya yang mana ya, Pak? Kalimat ajakannya berarti nomor 1, seperti itu. Selanjutnya, sebentar, ini biar jelas juga ya, kenapa kok nomor 2 tidak dikatakan kalimat kalimat ajakan, anak-anak? Karena ini merupakan pernyataan, ya. Ini bukan kalimat ajakan. Aku tidak bisa bermain di luar. Nah, aku tidak bisa. Ini bukan mengajak ya, anak-anak. Ini namanya penolakan. Nomor 2 ini ya. Nomor 2 ini namanya penolakan. Nah, langsung kita lompat di nomor 3 dan keempat. Mana di antara nomor 3 dan 4 ini yang merupakan kalimat ajakan? Kita langsung coba baca nomor 3 ya. Sekarang kerjakan PR-mu. Jangan ditunda-tunda. Nomor 4. Mari berdoa bersama agar pandemi COVID-19 bisa segera hilang. Yang berisi kalimat ajakan yang mana ya, anak-anak? Nah, apakah nomor 3? Sekarang kerjakan PR-mu. Jangan ditunda-tunda. Apakah itu merupakan kalimat ajakan? Itu juga merupakan kalimat ajakan, anak-anak. Karena ini dia bersifat mengajak atau memerintah ya. Sekarang kerjakan PR-mu, jangan ditunda-tunda. Berarti itu bersifat mengajak. Nomor 4. Apakah ini juga termasuk kalimat ajakan, Pak? Mari berdoa bersama agar pandemi COVID-19 bisa segera hilang.
ini juga merupakan kalimat ajakan. Kenapa? Karena ada kata-kata mari. Nah, ini dia. Mari berdoa bersama agar pandemi COVID-19 bisa segera hilang. Nah, sudah jelas anak-anak? Semoga bisa jelas ya untuk kalimat ajakan ini. Kita langsung ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya apa anak-anak? Materi selanjutnya yaitu membandingkan bilangan. Membandingkan bilangan. Maksudnya apa ya Pak? Maksudnya kita disuruh untuk atau melakukan untuk perbandingan antara dua angka. Nah, dua angka dulu ya di sini. Nah, sebagai contoh, angka 1 dan angka 3. Mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil, anak-anak? Yang lebih kecil tentu angka 1, dan yang lebih besar yaitu angka 3. Nah, seperti itu. Kita belajar menggunakan ini ya, simbol ya. Simbol seperti ini. Nah, ini dia. Simbol lebih besar atau lebih dari yang panahnya ke kanan ya. Nah, seperti angka panah ini. Nah, untuk yang bawahnya ini, angka panah yang ke kiri itu lebih kecil. Nah, lebih kecil atau kurang dari, seperti itu. Biar lebih mudah kita gunakan garis bantu ya, seperti ini. Lebih besar atau lebih dari. Nah, kita kasih garis seperti ini. Nah, jadi angka B toh ini berarti lebih besar. Yang bawahnya ini kita juga beri garis bantu. Maaf. Nah, seperti angka K toh ini berarti lebih kecil atau kurang dari, seperti itu anak-anak. Kita lanjut di contoh soalnya. Contoh soal. Nah, ini gambar apa Pak? Ini gambar apel. Nah, kita harus membandingkan mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Nah, kita lihat pada lingkaran yang pertama ini ya. Berapa jumlahnya anak-anak? Jumlahnya 10 ya, jumlahnya 10 ya, ini ya. Yang ini berapa? Yang ini 7. Nah, 10 apel ini dengan 7 apel, manakah yang lebih besar dan manakah yang lebih kecil anak-anak? Nah, 10 dengan 7 berarti 10 lebih besar dengan apel yang 7. Nah, seperti itu ya. Kita lanjut di soal berikutnya. Nah, sekarang dengan angka asli ya. Tadi sudah menggunakan apel, sekarang menggunakan bilangan asli atau bilangan cacah ya ini. Nah, ini 345 dengan 567. Kita beri tanda seperti ini ya.
yang tadi ini apa? Lebih besar dan ini lebih kecil, seperti itu. Ini hanya sebagai alat bantu ya anak-anak. Nanti kalau mengerjakan soal tidak boleh menggunakan yang seperti ini ya. Ini hanya alat bantu. Garisnya ini kita bolehnya menggunakan yang seperti ini. Nah, lebih besar dan lebih kecil. Nah, 345 dengan 567. Berarti 345 ini lebih kecil daripada 567. Loh, kok bisa Pak? Ya bisa dong. Kita lihat di angka yang paling depan anak-anak. Angka yang paling depan yaitu 3, berarti 300. Yang ini angka yang paling depan yaitu 500. 300 maaf 300 dengan 500. 300 dengan 500. Besar yang mana anak-anak? Besar yang 500, lebih kecil yang 300. Berarti 345 itu lebih kecil daripada 567. Nah, seperti itu anak-anak ya. Sebentar ya. Soal berikutnya. Nah, ini dia. 245 dengan 621. Nah, 200 dengan 600. Berarti 245 ini lebih kecil daripada 621. Nah, seperti itu. Yang terakhir nomor 3. 342 dengan 341. 342 dengan 341. Sama-sama 300 Pak ini. Terus yang lebih kecil yang mana Pak? Lebih besar mana Pak? 342 lebih besar daripada 341. Nah, kalau angka yang depan ini sama-sama atau bernilai sama 300, kita lihat angka berikutnya ini anak-anak. Angka berikutnya berapa Pak? Angka berikutnya yaitu 4 atau 40. Yang satunya juga sama Pak, juga 40. Nah, terus bagaimana Pak? Kedua angka masih sama. Kita lihat pada angka berikutnya yaitu nomor 3. Nah, ini angka 2 dan yang satunya angka 1. Nah, seperti itu. Berarti lebih besar yang mana? Lebih besar yang 342. Nah, seperti itu. Nah, sudah paham anak-anak? Sampai sini Bapak lanjutkan ya pada materi berikutnya, yaitu urutan bilangan. Apa? Urutan bilangan. Urutan bilangan apa Pak? Urutan bilangan adalah suatu pola perurutan bilangan. Urutan bilangan adalah suatu pola perurutan bilangan. Nah, kita langsung
Lihat contohnya agar lebih jelas ya. Di sini urutan bilangan dari yang terkecil hingga ke yang besar. Nah, seperti itu. Seperti ini, yaitu dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hingga 9. Nah, itu. Dan dari bilangan yang besar ke yang kecil, yaitu tinggal dibalik anak-anak jika angkanya sama ya, seperti ini, yaitu dari 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 hingga angka 0. Seperti itu. Kita langsung ke soalnya ya, biar lebih paham. Saya beri contoh soal. Nomor 1. Sebentar. Nomor 1. Ada angka 21, 25, 24, 23, 26, dan 22. Soalnya dari yang terkecil hingga ke besar ya. Dari kecil ke besar. Bapak beri contoh dari kecil ke besar. Kita lihat anak-anak. Ini kan angkanya 20-an semua ya. Dari 21, 25, 24, dan seterusnya. Nah, kita lihat belakangnya. Yang paling kecil berapa? 21. Nah, seperti itu. Kita lihat angka yang selanjutnya. Apakah setelah 21, 22 ada? Ada Pak di sini. Nah, ini dia ada. Berarti 22. Tadi ini 21 ya. Terus 22 ini selanjutnya berapa Pak? 23. Nah, ini dia 23. Terus 20 berapa anak-anak selanjutnya? 24. Ini dia 24. Lalu 25 dan yang terakhir berapa? 26. Nah, seperti itu. 25 dan 26. Seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, tadi kan sudah belajar dari angka atau bilangan yang terkecil ke besar. Sekarang Bapak minta ke bilangan yang terbesar hingga ke terkecil, anak-anak. Nah, gimana caranya Pak? Kita lihat angka depannya. Nah, yang paling mudah itu anak-anak. Kita lihat angka paling depan pada bilangan tersebut. Nah, kita lihat 300 saja. Kita lihat 300-nya. Apakah ada bilangan yang lebih besar, Pak? Oh, ada. Ini 500. Nah, masih adakah bilangan yang lebih besar anak-anak di sini? Oh, ada, Pak. Ini 600. Nah, ini. Apakah masih ada bilangan yang lebih besar? Tidak ada, Pak. Nah, kalau tidak ada, berarti bilangan yang terbesar tadi adalah berapa? Ini dia, 632. 632. Kan ini bilangan dari yang terbesar hingga ke terkecil. Habis 600, di bawahnya berapa ya anak-anak? Apakah 400? Bukan Pak. Berapa? Di bawahnya 600 berarti 562. Seperti itu. Nah, selanjutnya berapa Pak?
habis 562. Apakah 400 ada? Ada. Mana? Ini dia 491. Nah, selanjutnya berarti berapa ya setelah 400? 345. Dan yang terakhir berarti 284. Nah, seperti ini. Nah, itu tadi bilangan dari yang terbesar hingga yang terkecil ya, seperti itu. Sudah paham anak-anak? Semoga sudah paham ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, kemarin sudah belajar apa anak-anak? Kemarin kan untuk PPKN sudah belajar yang lambang Garuda dan lambang Pancasila. Nah, ini dia. Sekarang akan kita kupas, kita kelontoki, dikupasi Pak, satu persatu, kelontoki anak-anak. Sila ke-1. Sila ke-1 lambangnya apa anak-anak? Nah, ini dia lambangnya. Nah, ini dia lambangnya bintang. Bunyinya apa ya? Bunyinya yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, seperti itu. Kita akan belajar ini dia sikap-sikap yang menerapkan sila pertama. Sila pertama apa anak-anak? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, berarti kita berfokus kepada ketuhanan atau agama, seperti itu anak-anak ya. Melaksanakan ibadah dengan sungguh-sungguh. Nah, ini kok dikatakan menerapkan sikap-sikap pada sila pertama ya Pak? Karena ini berfokus pada melaksanakan ibadah. Nah, seperti itu. Selanjutnya, tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Nah, kenapa kok dikatakan sila pertama? Karena kita tidak akan atau tidak boleh mengganggu teman yang sedang beribadah. Nah, itu dia. Selanjutnya, toleransi terhadap teman yang berbeda agama dengan kita. Nah, berarti itu kita tidak membeda-bedakan teman yang berbeda agama dengan kita. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke sila yang kedua. Sila yang kedua, lambangnya apa Pak? Ini dia lambangnya. Lambangnya rantai. Nah, bunyinya apa ya Pak? Bunyinya yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kita kupas lagi. Berbagi makanan terhadap teman-teman di lingkungan rumah. Nah, kok bisa dikatakan sila kedua ya Pak? Karena kita berbicara atau berbunyi tentang kemanusiaan. Nah, kemanusiaan berarti kita berbicara tentang sikap atau moral terhadap manusia. Contohnya berbagi. Berbagi termasuk ke dalam sikap kemanusiaan. Nah, seperti itu. Berarti ini sila kedua. Selanjutnya, peduli dengan teman yang sedang kesusahan. Nah, kenapa kok kita peduli dengan teman yang
lagi susah atau teman yang sedang terkena musibah, termasuk kemanusiaan, karena saling tolong menolong termasuk ke dalam moral kemanusiaan. Selanjutnya, meminjamkan mainan kepada teman. Nah, itu hampir sama dengan yang satu tadi, yang ini. Nah, pada kata berbagi. Nah, berbagi makanan dengan meminjamkan mainan berarti kita saling membagi makanan, saling meminjamkan sesuatu kepada teman kita. Berarti kita peduli terhadap teman kita. Itu juga termasuk kemanusiaan. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, kurang lebih seperti itu ya anak-anak. Bapak akhiri dengan cepat karena video sudah terlalu panjang, mungkin anak-anak nanti akan bosan. Ya, langsung saja dipelajari lagi videonya, diulang-ulang, mungkin untuk referensi atau untuk cakupan kepada anak-anak agar lebih paham ketimbang belajar di rumah sendiri ya. Semoga video Bapak dapat dicerna dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.